Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Teknik Sipil B akan melakukan presentasi mengenai pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada dosen penanggung jawab CE 329 mata kuliah survei dan pemetaan kepada Bapak Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwoangjaya, Magister TKI. Berikut adalah anggota kelompok 4. Yang pertama ada Adika Bintang Bahaduri dengan NIM 2100898, kemudian A. Aziz Fikriyazi dengan NIM 2101591, kemudian M. Raka Abdurrahman dengan NIM 2101426, kemudian Naila Ataya dengan NIM 2105672, kemudian Ramadoni Nugroho dengan NIM 2101665, dan Zafira Jovita Bayu Yudo dengan NIM 2103305. Kita lanjutkan. Pertama adalah bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aziz Fikriyazi. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang, yaitu kerangka dasar horizontal merupakan teknik dan cara pengukuran peta yang terdiri dari hubungan titik-titik yang diukur di atas bumi dan data-data pengukuran yang didapat harus mempunyai referensi atau acuan dari titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Faktanya mahasiswa masih banyak yang belum pandai dan mengetahui bagaimana proses pengukuran poligon kerangka dasar horizontal yang dilakukan. Pengolahan data pengukuran KDH metode poligon. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual yang dikerjakan langsung pada formulir ukuran atau di kertas HVS kosong dan secara tabelaris dapat menggunakan spreadsheet di perangkat komputer, misalnya menggunakan perangkat lunak atau Excel. Faktanya mahasiswa teknik sipil masih belum memahami cara pengolahan data poligon. Penggambaran poligon kerangka dasar horizontal akan menyajikan unsur-unsur sumbu absis, sumbu ordinat, dan garis hubungan antara titik-titik poligon. Penggambaran poligon kerangka dasar horizontal dapat dilakukan secara manual atau digital. Faktanya mahasiswa S1 teknik sipil masih belum memahami mengenai teknik penggambaran poligon secara manual dan digital. Identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami mengenai poligon kerangka dasar horizontal. Yang kedua, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Dan yang ketiga, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami mengenai cara penggambaran pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami mengenai poligon kerangka dasar horizontal. Yang kedua, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Dan yang terakhir, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI belum memahami mengenai cara penggambaran pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengukuran poligon kerangka dasar horizontal? Yang kedua, bagaimana pengolahan data pada poligon? Dan yang terakhir, bagaimana penggambaran data poligon? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI dapat mengetahui pengertian dari pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Yang kedua, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI dapat memahami pengolahan data. Dan yang terakhir, mahasiswa S1 Teknik Sipil UPI mampu menggambarkan data poligon. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bab 2 kajian pustaka akan dilanjutkan oleh Muhammad Raka Abdurrahman. Baik, untuk topik pembahasan yang pertama itu ada pengukuran poligon. Untuk metode poligon sendiri adalah salah satu cara penentuan posisi horizontal banyak titik di mana titik satu dengan titik yang lainnya itu akan dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu sudut dan jarak yang disebut dengan poligon. Disitasi dari Hamdani tahun 2013. Sebenarnya tujuan pengukuran poligon itu adalah untuk menetapkan koordinat titik-titik sudut yang diukur seperti panjang, segi banyak, dan besar sudut-sudutnya. Disitasi dari Purwoangjaya tahun 2008. Untuk jenis-jenis poligonnya sendiri ada 3, yaitu poligon terbuka, poligon tertutup, dan poligon bercabang. Dapat dilihat pada gambar berikut, di mana poligon terbuka itu titik awal dan titik akhir itu tidak bertemu kembali. Sedangkan pada poligon tertutup, titik awal dan titik akhir itu bertemu kembali sehingga membentuk suatu
bidang atau poligon. Next. Kemudian ada pengukuran KDH atau kerangka dasar horizontal. Kerangka dasar horizontal itu merupakan sejumlah titik yang telah diketahui koordinatnya dalam suatu koordinat tertentu, di mana koordinat di sini itu adalah koordinat kartesian yang bidang datanya merupakan sebagian kecil dari permukaan elipsoida bumi disintesi di Purwamijaya tahun 2008. Untuk menentukan koordinat beberapa titik ini, kerangka dasar horizontal dapat digunakan suatu metode, yaitu metode poligon dalam menentukan koordinatnya. Next. Oke, berikut terdapat metode pengolahan poligon, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada metode Bowditch dan metode transit. Sebenarnya inti dari kedua metode ini perbedaannya itu terdapat pada pengolahan data di bobot koreksinya, yang dimana bobot koreksi pada metode Bowditch itu masih tidak bernilai absolut si bobotnya, sedangkan metode transit itu bobotnya lebih mempertahankan sudut dalam perataannya, disitasi dari Sarvulo tahun 2018. Next. Untuk pengukuran luas sendiri itu merupakan juga dibagi menjadi dua. Ada pengukuran luas yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu menggunakan gambar situasi dan instrumen lainnya. Kemudian ada luas yang diukur dengan pengukuran langsung, yaitu dengan cara diukur di lapangan. Disitasi dari WIC tahun 2022. Next. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan metodologi. Untuk pertama metodologi itu ada lokasi praktikum. Untuk lokasi praktikum kami sendiri dilakukan di gedung FIP, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, dan di mana ini merupakan peta perencanaan yang kelompok kami buat untuk pengukuran poligon. Next. Untuk waktu kegiatan itu sendiri, praktikum dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2022, pengumpulan materi untuk laporannya dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022, kemudian pengolahan datanya dilakukan pada tanggal 12, dan penyusunan laporan akhirnya dilakukan pada tanggal 16. Untuk prosedur sendiri ini kami simpulkan dari kelompok kami dari hasil atau dari pengukuran yang telah kami lakukan. Yang pertama kami mendirikan alat-alat pada patok yang telah ditandai, kemudian target diletakkan di atas patok, dan kemudian ketengahkan gelembung nifo dan atur arah putarannya pada alat. Kemudian arahkan teropong pada belakang dan muka sehingga dapat dibaca sudut biasa dan luar biasanya. Periksa pembacaan sudut dengan pengontrolan itu tidak boleh lebih dari 10 second. Kemudian alat theodolit itu dipindahkan ke patok selanjutnya dan dilakukan hal yang sama sehingga membentuk suatu poligon. Dan data yang diperoleh kemudian diolah. Pengolahan data poligon itu bisa diselesaikan dengan dua metode, yaitu Bowditch dan transit. Untuk prosedur pengolahan itu sendiri akan kami jelaskan pada bab 4. Jadi secara detail akan dijelaskan pada bab 4. Untuk prosedur penggambaran digitalnya, yang pertama menggunakan software AutoCAD, kemudian atur orientasi itu portrait atau landscape, kemudian buatlah tata jarak peta meniti muka peta dan ruang legendanya, kemudian hitung panjang dan lebar muka petanya, kemudian hitunglah skala jarak horizontal dengan perbandingan antara jarak dengan total jaraknya, buatlah sumbu datar dan tegak, kemudian gambarlah titik-titik yang merupakan koordinat yang telah dilakukan dari pengolahan data. Dan yang terakhir kita sambungkan titik-titik tersebut hingga membentuk sebuah poligon, dan terakhir melengkapi informasi pada gambar seperti legenda, skala, dan lainnya. Next. Untuk prosedur penggambaran manual itu sendiri, yang pertama kita harus melakukan menyiapkan kertas millimeter block ukuran A3 dan alat tulis seperti pulpen, daun pen, pensil, penghapus, penggaris, dan lain-lain. Kemudian untuk prosedur penggambaran itu sendiri tidak berbeda jauh dengan prosedur penggambaran pada digital. Dan instrumen kegiatan yang dibutuhkan pada pengukuran yaitu pertama ada theodolit, 2 buah statif, 2 buah gunting dan benang, yang kemudian 1 buah ram ukur, alat tulis dan formulir ukuran, kemudian membutuhkan 1 buah payung, lalu membutuhkan 1 buah pita ukur, membutuhkan pilok, peta wilayah situasi atau pet sheet, dan buat peminjaman alat. Berikut juga ada diagram alir kegiatan dari kelompok kami. Yang pertama kami melakukan mengkaji materi tentang pengukuran kerangka dasar horizontal. Kemudian kami juga melakukan pengenalan alat pada theodolit. Kemudian kami membuat peta perencanaan untuk praktikum. Kemudian kami melakukan praktikumnya, terus melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode Bowditch dan transit. Lalu dilanjutkan dengan penggambaran digital dan manual. Terakhir kita melakukan pembuatan laporan atau laporan kelompok. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada MKK Abdurrahman. Selanjutnya akan dijelaskan bab 4 mengenai hasil dan pembahasan oleh saya, dan moderator akan dipegang oleh A. Azif Fikriazi. Boleh next.
Baik, kita akan mengenai hasilnya. Atas pengukuran yang kita lakukan di Fakultas Ilmu Pendidikan FIP, kami melakukan pengukuran dengan jumlah titik pengukuran sebanyak 29. Didapatlah hasil sebagai berikut. Kita mendapatkan alfanya, alfa kanan dan kiri. Yang kita dapat adalah alfa biasa dan luar biasanya. Kemudian kami lakukan pengukuran jarak juga dari patok 1 sampai dengan patok 29. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel 2 di pengukuran poligon KDH. Mulai di next. Oke, untuk pembahasannya ini mengenai pengolahan datanya, yaitu ada metode Bowditch dan metode transit. Yang pertama saya akan membahas mengenai metode Bowditch terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita harus menghitung syarat satunya dengan rumus alfa awal dikurangi alfa akhir mutlak sama dengan sigma beta dikurangi n-2 kali 180 derajat ditambah f betanya. Nah, kita dapat dari perhitungannya dengan sigma betanya 4859,9 dan n-nya sebanyak 29, kita dapat menghitung f betanya dengan rumus sebagai berikut, dan didapatlah f betanya yaitu 0,13667. Nah, ini untuk titik satunya, dan untuk next boleh. Untuk titik-titik selanjutnya kita lakukan juga sebagai dengan perhitungan yang sama dan didapat hasil sebagai berikut. Boleh di next. Untuk yang kedua yaitu mencari beta koreksi. Untuk beta koreksi dengan rumus beta pada titik n itu sama dengan beta 1 ditambah f beta per n. Dengan data yang didapat dari perhitungan yaitu beta satunya 96,23, kemudian f betanya didapat tadi kita sudah dapat 0,136 dan n-nya adalah 29. Kemudian dihitung dengan rumus sebagai berikut, kita didapatkan bahwa beta koreksinya adalah 96,23. Boleh di next. Kita lakukan juga perhitungan sampai dengan patok 29 yang dapat dilihat pada tabel 4. Boleh. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita mencari alfa koreksinya dengan rumus alfa pada n, yaitu alfa n-1 dikurangi beta pada n-1 ditambah 180. Nah, kita didapat dari perhitungan itu yaitu alfa awalnya itu 244,55 dan beta satunya adalah 96,23. Sehingga dengan rumus sebagai berikut kita didapatkan bahwa alfa 2-nya ada alfa koreksinya adalah 255,246. Nah, kita lakukan terus-menerus sampai dengan patok 29 yang dapat dilihat pada tabel 5. Kemudian kita menghitung syarat keduanya, yaitu syarat aksis dengan rumus delta x sama dengan d sin alfa. Dan kita mendapatkan dari penelitian dan perhitungan bahwa d-nya adalah 18,04 meter dan alfanya adalah 244,55. Dan dengan rumus sebagai berikut kita mendapatkan delta x-nya atau syarat aksisnya adalah minus 16,289 meter. Boleh di next. Nah, ini adalah delta x pada patok 1 sampai 29 yang dapat dilihat pada tabel 6 dengan total sigma delta x-nya adalah 0,211. Kemudian kita menghitung syarat ketiga, yaitu syarat ordinatnya. Untuk syarat ordinat ini dengan rumus delta y sama dengan d cos alpha. Dengan data yang didapat dari perhitungan itu kita kan dengan d-nya 18,04 meter dan alpha 244,55, kita didapatkan delta y-nya dengan rumus sebagai berikut. Kita mendapatkan hasil minus 7,75 meter. Boleh di next. Nah, ini adalah perhitungan delta y-nya dari patok 1 sampai 29 dengan sigma delta y-nya adalah 0,178. Terima kasih dari saya. Dilanjutkan oleh Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ramadhani Nugroho. Baik, selanjutnya kita mencari bobot. Menghitung bobot dengan rumus bobot sama dengan D1 dibagi sigma D dengan catatan jumlah bobot sigma atau sigma bobot sama dengan 1.
contoh data pengukuran didapat D1-nya sama dengan 18,4 meter, sigma D-nya sama dengan 511,57 meter. Dan selanjutnya bobot sama dengan D1 dibagi sigma D dan hasilnya sama dengan 18,4 dibagi 511,57 dan didapat hasilnya 0,0352. Next. Berikut tabel perhitungan bobot dari patok 1 hingga patok 29. Yang ketujuh, kita mencari delta X koreksi. Menghitung delta X koreksi dengan rumus koreksi delta XN sama dengan bobot N dikali sigma delta X. Contoh perhitungan yang kita dapat dari data di lapangan, bobot sama dengan 0,0352 dengan sigma delta Y-nya sama dengan 0,2112. Dengan jawaban koreksi delta YN sama dengan bobot N dikali sigma delta Y. Selanjutnya koreksi delta YN sama dengan 0,352 dikali 0,2112. Didapat hasil 0,0074. Next. Berikut tabel hasil perhitungan delta X koreksi dari patok 1 hingga patok 29. Selanjutnya mencari delta Y koreksi. Menghitung delta Y dengan delta Y koreksi dengan rumus koreksi delta Y N sama dengan bobot N dikali sigma delta Y. Contohnya bobot sama dengan 0,0352, sigma delta Y-nya sama dengan 0,178. Dengan jawaban koreksi delta YN sama dengan bobot N dikali sigma delta delta Y. Koreksi delta YN sama dengan 0,352 dikali 0,178 didapatkan 0,0074. Berikut tabel hasil perhitungan dari patok 1 hingga patok 29. Selanjutnya mencari delta X koreksi. Menghitung delta X setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta XN sama dengan delta XN ditambah koreksi delta XN. Contoh perhitungannya, delta XN sama dengan minus 16,289 meter. Dengan koreksi delta XN-nya sama dengan 0,074. Dengan jawaban setelah koreksi delta XN sama dengan delta XN ditambah koreksi delta XN. Setelah koreksi delta XN sama dengan minus 16,289 ditambah 0,0074 didapatkan hasil sama dengan minus 16,28. Next. Berikut tabel perhitungannya dari patok 1 hingga patok 29. Berikut selanjutnya mencari delta Y setelah koreksi. Menghitung delta Y setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta YN sama dengan delta YN ditambah koreksi delta YN. Contoh perhitungannya, sigma YN sama dengan minus 7,751 meter dengan koreksi delta YN sama dengan 0,00627. Dengan jawaban setelah koreksi delta YN sama dengan delta YN ditambah koreksi delta YN. Dan perhitungan selanjutnya minus 7,751 ditambah 0,0062 dengan hasilnya minus 7,7454. Berikut ada tabel hasil perhitungannya dari patok 1 hingga patok 29. Selanjutnya kita mencari koordinat X dan Y. Menghitung koordinat X dan Y dengan rumus X sama dengan X awal ditambah setelah koreksi delta XN. Mencari koordinat Y sama dengan Y awal ditambah setelah koreksi delta YN. Dengan catatan X awal tambah X akhir, dan begitu juga dengan Y awal sama dengan Y akhir. Contoh, X awal sama dengan 786364,94 setelah koreksinya delta XN sama dengan minus 16,28. Dan selanjutnya Y awal sama dengan 9240907
907 setelah koreksi delta YN-nya sama dengan minus 7,7454. Dan jawaban X sama dengan 786.364,94 dikurangi 16,282 sama dengan 786.448,6. Y sama dengan 92.4094907 dikurangi 7,74454. Didapatkan hasil 924.00899,67. Berikut merupakan tabel hasil perhitungannya dari patok 1 hingga patok 29. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Naila Ataya. Terima kasih kepada Ramadhani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naila Ataya. Baik, selanjutnya dalam metode transit. Yang pertama adalah menghitung syarat 1. Ini cara menghitungnya sama dengan metode Bowditch dan dapat hasil yaitu 0,13667. Ini merupakan tabel hasil perhitungan dari F beta yang menghasilkan delta sigma betanya 4859,863. Yang kedua adalah mencari beta koreksi, di mana cara menghitungnya juga sama dengan metode Bowditch dan kita mendapat data dari perhitungan sebelumnya dan mendapat hasil 96,238. Lalu ini ada tabel juga dari perhitungan beta koreksi dari patok 1 sampai 29. Selanjutnya adalah mencari alfa koreksi, di mana cara menghitungnya juga masih sama seperti metode Bowditch dan kita mendapatkan hasil alfa koreksinya 255,246. Lalu ini ada tabel perhitungan alfa koreksi dari patok 1 sampai 29. Selanjutnya adalah menghitung syarat 2 atau syarat absis, di mana caranya juga masih sama dengan metode Bowditch atau metode sebelumnya dan kita mendapatkan delta X-nya 16,289 meter. Dan ini adalah tabel dari perhitungan delta X dari patok 1 sampai 29 dengan sigma X-nya 0,178012. Lalu yang keenam adalah menghitung bobot X, di mana rumusnya ini bobot sama dengan dn sin alfa dibagi sigma d sin alfa, dan menghitung bobot X yaitu 18,04 sin 244,552 dibagi 511,34 sin 244,552 dan mendapatkan hasil 0,0798. Dan berikut adalah tabel dari perhitungan bobot X dan mendapatkan bobot X sama dengan Y1. Lalu yang ketujuh adalah menghitung bobot Y, di mana rumusnya adalah bobot sama dengan dn cos alpha dibagi sigma d cos alpha dengan catatan jumlah bobotnya 1, dan lalu menghitung bobot Y, di mana 18,04 cos 244,552 dibagi 511,34 cos 244,552 dan mendapatkan hasil 0,02026. Lalu selanjutnya ada tabel perhitungan bobot Y dari patok 1 sampai 29, bobot Y sama dengan 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Naila Ataya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika Bintang Bahadur. Ya, yang selanjutnya yaitu mencari delta X koreksi. Itu menggunakan rumus koreksi delta XN sama dengan bobot delta XN dikali sigma delta X. Contoh perhitungannya itu diketahui bobot sama dengan 0,0798 dan sigma delta X sama dengan 0,0904 dan masukkan ke rumus menjadi 0,00722. Dan berikut adalah tabel dari patok 1 sampai dengan 29. Selanjutnya itu mencari delta Y koreksi. Menggunakan rumus koreksi delta YN sama dengan bobot delta YN dikali sigma delta Y. Setelah dimasukkan ke rumus mendapatkan hasil 0,0074. Dan berikut hasil dari patok 1 sampai dengan 29 yaitu perhitungan delta Y koreksi. Yang ke-10 yaitu mencari delta X setelah koreksi. Menggunakan rumus sama dengan delta XN ditambah koreksi delta XN. Setelah dimasukkan ke rumus mendapatkan hasil minus 16,2824.
Dan berikut ialah tabel hasil perhitungan delta X setelah koreksi dari patok 1 sama dengan 29. Yang 11 yaitu mencari delta Y setelah koreksi menggunakan rumus delta YN ditambah koreksi delta YN. Diketahui yaitu delta YN sama dengan minus 7,7517 dan koreksi delta YN sama dengan 0,004. Dan setelah dihitung yaitu minus 7, sekian. Yang selanjutnya yaitu menghitung koordinat dan didapatkan hasil tabel seperti berikut. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang bab 5, kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Yang pertama, kesimpulan. Peta terdiri dari hubungan titik-titik yang diukur di atas bumi. Data-data pengukuran yang didapat harus memiliki referensi atau acuan dari titik-titik yang mempunyai nilai koordinat atau kerangka dasar horizontal. Yang kedua, metode poligon digunakan apabila titik-titik yang akan dicari koordinatnya membentuk segi banyak poligon. Cara ini dapat menyesuaikan diri dengan keadaan daerah atau lapangan dengan mudah. Poligon atau track dilaksanakan untuk memperoleh koordinat planimetris X dan Y. Pada metode Bowditch, bobot koreksi absis dan ordinat diperoleh dari perbandingan jarak resultan dengan total jarak pengukuran poligon. Sedangkan pada metode transit, bobot koreksi absis atau ordinat diperoleh jarak pada arah absis dibandingkan dengan total jarak pada arah absis atau ordinat. Yang kedua, implikasi. Yang pertama, pengukuran kerangka dasar horizontal dapat dilaksanakan menggunakan beberapa metode. Salah satu metode penentuan posisi horizontal yang sering digunakan adalah metode poligon. Yang kedua, pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon ini paling disukai di lapangan karena tidak membutuhkan banyak mengikat poin yang sulit ditemukan di lapangan, tetapi hasilnya cukup terkontrol ukurannya. Yang terakhir, dalam pengukuran poligon kita dapat mengetahui koordinat-koordinat dari masing-masing titik. Data koordinat tersebut dimasukkan dengan menggunakan plotter X dan Y untuk menghitung luas dengan komputer. Yang ketiga, rekomendasi. Yang pertama, pengukuran poligon KDH di lapangan direkomendasikan untuk melakukan pengukuran menggunakan perangkat atau penunjuk arah mata angin yang tetap agar sudut yang diperoleh dari masing-masing titik tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, pengolahan data direkomendasikan untuk melakukan pengolahan data secara digital karena perhitungan data lebih akurat. Selain itu, perhitungan pengolahan data menjadi lebih cepat terutama untuk pengolahan data dengan titik-titik pengukuran yang banyak. Dan yang terakhir, penulis merekomendasikan kepada pembaca agar pembaca dapat mencari referensi lainnya mengenai kerangka dasar horizontal metode poligon untuk mempermudah dalam memahami materi tersebut. Untuk daftar pustaka bisa dilihat. Sekian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok 4 Teknik Sipil B yang telah melakukan presentasi mengenai kerangka dasar horizontal metode poligon. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.